Selamat datang di channel Uncle Joe. Kebetulan lagi ada waktu ya di pagi ini. Ini anyway gue terakhir upload video itu beberapa hari yang lalu ya. Udah cukup. Biasanya tiap hari itu ada konten yang gue produksi. Tapi karena kesibukan dan kalian tahu gue baru beres promo bayar suka-suka. Dan kemarin juga terakhir ada workshop, jadi totally gue busy banget ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah gue kemarin memecahkan rekor omset gue di omset harian ya. Gue pecahkan rekor di hari Sabtu kemarin. Wah, itu asik banget. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, cukup banyak sih, nggak cuma beberapa. Dan kayaknya gue perlu jawabin satu-satu. Dan kemarin sempat bikin videonya tapi agak kurang serak gitu. Jadi gue udah hapus aja jadinya video kemarin. Oke, satu. Nah, ini ada yang terbaru ya. Jadi dari yang terbaru, pertanyaan terbaru sampai yang beberapa hari yang lalu ya, mundur ya. Bang, dari Lukmanul Hakim ya, Lukmanul Hakim, apa kabar? Kalian lu di kota mana nih, Bro? BP itu total dari keuntungan bersih atau dari omset ya. Break even point itu harus dari keuntungan bersih atau net profit ya, bukan dari omset. Kalau omset lu modalnya 50 juta, omset lu 60 juta, balik modal dong. Enggak gitu. Jadi dari net profit ya. Lu kumpulin misalnya net modal bisnis lu 100 juta. Lalu net profit kita 10 juta per bulan, which is 10 bulan kemudian lu BP gitu ya. 10 juta tiap bulan 10 juta, berarti BP lu ya 10 bulan. Lalu apalagi ya, ini ada, Uncle aku mau buka cafe nih, mau konsul dong, ada WhatsApp gak? Ada, udah gue jawab ya. Dari Konspirasi, wes gokil ya namanya ya, Konspirasi ya. Lalu ada Aldi Mulyadi, Uncle apa kabar? Sehat. Sejak pandemi sampai hari ini puji Tuhan gue sehat banget ya. Nggak sampai sakit gitu ya. Wah, itu luar biasa karena di rumah terus ya, mungkin main game, main sama anak, main sama bini, jadi sehat. Semoga sehat selalu ya. Thank you Uncle. Ada kepikiran buat jenjang karir si baristanya untuk ikut lomba-lomba nasional gitu gak di Uncle Joe? Kalau gue mikirin bukan karir baristanya, gue lebih jauh lagi mikirnya bukan sebagai profesi seorang barista, tapi bagaimana dia menjadi seorang pengusaha. Jadi barista di tempat gue selalu encourage untuk mereka jadi entrepreneur, bukan jadi employee. Walaupun dia jadi profesi dia barista, ya mungkin bisa bermitra gitu. Jadi gue memang game plan gue untuk barista itu adalah mereka bisa handle satu cabang Uncle Joe. Misalkan gue buka cabang, gue maunya dihandle sama barista kepercayaan gue gitu. Jadi bukannya orang baru lagi. Mudah-mudahan sih begitu ya, karena untuk jadi pengusaha itu nggak gampang. Nggak semua orang akan sukses gitu jadi pengusaha. Jadi gue berharap apa yang gue tabur di anak-anak bar, gue bisa ekspektasi mereka jadi entrepreneur gitu ya, nggak cuma jadi barista gitu. Apalagi Oke, dari Muhammad Zakiruddin Ismail, dia nanya soal kalau beans yang habis di grinder maksimal berapa lama kalau ditampung, apakah rasa akan berubah jika kelamaan? Kalau ngomongin conventional coffee shop kayak gua gitu ya, gua nggak pernah pakai beans yang di ground gitu berapa lama gua diemin, nggak. Gua selalu pakai dari roast bean di grinder langsung pakai. Tapi kalau nanyanya berapa lama nih tahan dari biji kopi yang udah gua grind jadi ground ya, jadi bubuk kopi, mungkin 2 minggu pun udah nggak bagus kali ya, nggak fresh gitu ya. Gua nggak tahu, cobain aja. Tapi ya gua minum dari yang 2 bulan lalu masih gue proses, masih gue olah minum. Tapi mungkin ketika dibikin espresso tidak akan keluar krema gitu loh. Masih bisa dikonsumsi gitu. Kalau roast bean sendiri secara kebanyakan
12 bulan kalau roast bean ya. Kalau ground tentatif ya, tergantung penyimpanannya juga banyak faktor. Misalkan penyimpanan lu nggak kedap, banyak terkena oksigen jadi teroksidasi, entah itu netes air terus udah nggak dibersihin, jadi banyak faktor. Tapi kalau normal bagus penyimpanannya mungkin lu bisa 2 bulan 3 bulan gitu ya, masih bisa lu konsumsi. Beda kalau misalkan di kopi saset kan lebih lama ya, lebih panjang. Entah gimana caranya, mungkin ada pengawet, mungkin nggak tahu dah. Oke, kalau gula aren dari M Muhammad Aufa nih ya. M tuh gua mengasumsikan M tuh Muhammad ya, Muhammad Aufa. Kalau gula arennya pakai yang gula aren batu dicairin gimana Uncle? Wah, kalau dari gua sih gua nggak pakai itu, dan lu cobain aja sendiri ya. Lakukanlah R&D itu sebisa mungkin jangan based on experience orang lain. Lu boleh contoh, boleh lihat, dan lu cobain. Jadi jangan jiplak-plak gitu ya, lu langsung aplikasiin ke produk yang lu mau kembangin. Jadi lu mesti cobain sendiri gitu. Lalu dari M Alpha juga banyak banget pertanyaannya. Uncle ada saran nggak Max Creamer merek lain selain Max Creamer yang rasanya masih oke 11-12 sama Max, tapi harga lebih murah buat nekan biaya produksi? Oke, tujuannya dia mau nekan biaya produksi dengan mencari kualitas creamer di bawah yang Max Creamer, karena Max Creamer itu kan produksinya udah skala nasional, dari Incofood kita udah percaya dengan kredibilitas dari Incofood ya. Terus Nescafe juga produksinya mereka. Jadi gua nggak punya referensi untuk pakai creamer di bawahnya Max Creamer dengan tujuan untuk menekan biaya produksi ya. Tapi kalau misalnya lu mau coba banyak creamer pilihan, misalkan dia yang curah, yang tanpa ada mereknya banyak banget yang murah-murah. Tapi ya buat ke jangka panjang brand lu sebaiknya pakai yang memang udah punya kredibilitas gitu. Jadi jangan yang baru atau yang nggak jelas ya. Kalau buat tekan biaya, tujuannya untuk menekan biaya produksi, lu boleh coba tekan di yang lain kayak labor cost gitu ya, fixed cost lu coba cut loss gitu. Jadi jangan dari nurunin kualitas si produk gitu. Apalagi ini gua cas dulu, sudah mau habis baterainya. Oke. Nyambung, nyala ya, harusnya nyala ya. Dari Muhammad Aufa juga, kalau susu Cimory gimana? Masih masuk gak kalau dikomparasi sama Indomilk dan Diamond? Kalau soal susu gue udah bahas di video ini yang bahas soal pemilihan susu. Gue kalau susu lihat pertama, lu cek aja history company-nya, perusahaannya udah lama atau enggak. Semakin lama perusahaannya dan bertahan, gua rasa lu udah nggak perlu pertanyakan lagi kredibilitas dari perusahaan itu. Dia bisa 3 generasi. Kalau Cimory gua nggak pernah pakai ya, tapi ya lu coba-coba aja bro. Jadi menurut gua R&D itu bebas, lu mau pakai yang baru lagi grupnya Jarum ya, bikin milk life itu susu life apalah itu gue mau coba juga, nanti kita cek. Jadi ya solusinya ya lu coba aja sendiri ya bro. Gue nggak bisa komparasi sama Indomilk ataupun Diamond karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari Hadi Arif Rahman, Uncle bahas tentang cara ikut jualan kopi di event bazar dong, sama tipsnya untuk jualan kopi di event bazar. Kalau event bazar gini, gue punya pengalaman waktu International Coffee Day 2018. Itu dia ada undang 26 coffee shop di Kota Bogor, ditaruh di lapangan Sempur. Semuanya dikasih seragam. Jadi memang pakai seragam khusus komunitas itu. Acara di event International Coffee Day itu. Yang gua lakukan adalah, yang gua analisa pertama, semua orang, semua brand, semua kedai pasti memikirkan kualitas terbaik dari kopinya, benar gak? Jadi mereka udah pasti display. Kan kalau pameran tuh semua boothnya sama kan, apalagi dikasih seragam yang sama.
Terus apa, menyajikan kopi semua manual brew sama. Berbeda tuh hanya biji kopinya. Biji kopinya pun dikasih sama si panitia dengan label yang sama gitu. Jadi kalau gue lihat di pameran saat itu yang gue punya pengalaman, hampir semua sama. Sedangkan kita butuh diferensiasi kan, kita butuh pembeda untuk menonjol daripada yang lainnya gitu. Yang gue lakukan saat itu adalah gue bikin challenge ya. Gue siapin, gue udah perhatiin kemarin sebelum acara, gue perhatiin kayaknya semua orang akan memberikan yang terbaik, semua orang akan menservis hal yang sama kepada customernya. Cobain kopi, racikannya barista masing-masing kedai, tapi dengan form, bentuk booth semuanya sama. Nah waktu itu gue mikirin bedanya, harus cari pembeda nih. Nah itu saat itu gue bikin event Uncle Mas. Jadi logonya Uncle Joe gue gunting, gue jadiin kayak masker gitu, kayak topeng gitu ya. Di situ jadi ketika ada event itu, jadi gue bikin event challenge gitu. Orang foto pakai Uncle Mas, masker topeng Uncle Joe, selfie sambil minum kopi. Lu boleh gratis kopi Uncle, tapi tukernya di kedai kopi, tinggal dikasih ke baristanya rumah Uncle. Nah saat itu jadi ada keramaian sendiri tuh di tempat gue, di booth gue. Ada emak-emak pada foto, ketawa-ketawa, hahi. Jadi ada entertain yang gue sajikan di situ. Tentu jadi pembeda, gue punya video yang benar-benar spesial banget saat itu. Dan menurut gue itu berkesan dan cukup outstanding ya. Jadi kalian boleh cobain. Yang penting cari pembedanya, diferensiasinya apa. Pembeda dari elu sama kedai-kedai yang lain tuh harus ada gitu ya. Lalu ada apa lagi? Oke, ini soal powder Tovin ya, gue pakai gula. Jadi gue dikasih sampel sama Tovin, gue juga nggak dikasih tahu bahwa itu udah ada gulanya gitu kan, pertama kali. Namanya ini video tahun berapa ya? Ini ada yang nanya, rusak dah itu powder Tovin premium dikasih sugar. Iya, maksud gue ya lu boleh sih ngejudge begitu ya, cuman maksud gue nggak tahu juga anyway saat itu bahwa powder Tovin itu sudah ada gulanya. Jadi gue campur gula lagi karena memang gue kan biasanya pakai powder yang nggak ada gulanya, masih perlu ditambahin sugar gitu. Jadi nggak usah terlalu serius juga nanggepin video tutorial yang gue punya. Kalau cocok buat lu ya lu, kalau gue ada salah-salah ya maklumilah gitu ya, kan namanya juga pemula baru ya, newbie. Oke, lalu dari Aldo Delio, ini yang tadi soal Tovin, powder Tovin itu Jumiati cantik. Oke, semoga kamu terus cantik. Lalu dari Aldo Deilo, ya bang, kalau pakai Tovin berapa mili bang? Simple, ini di komen di hazelnut latte ya. Berapa mili kalau misalkan pakai sirup Tovin? Gue pakai 20-25 mili. Nah ini kan sebetulnya tergantung selera ya. Kalau lu butuh yang lebih pekat, lu tambahin aja gitu simple sirupnya. Jadi baik lagi ke experience taste lidah masing-masing. Oke, lalu kalau untuk yang coffee beer, kalau di Tarakan Kalimantan Utara ya, Kaltara ya, belinya di mana? Apa udah ada resellernya untuk Kapiten Coffee Beer? Udah gua jawab ya di bawah ya, komen ya. Oke nih, dari Andri Firmansyah, Uncle Jo, jadi perizinan ini dibuat setelah bangunan dan kafe siap beroperasi atau masih dalam tahap pembangunan, sudah diurus perizinan? Beruntung banget kita ada di Indonesia. Pemerintahan Pak Jokowi itu punya namanya grace period ya, dimana lu boleh nyobain usaha tanpa ada izin. Boleh nyoba dulu, karena ngurus perizinan kan ada costnya ya, ada waktu yang lu curahkan, ada biaya yang lu keluarkan. Nah untuk saat ini lu cobain aja dulu sekitar 6 bulan. Kalau udah lu yakin dengan usaha lu dan pasarnya terbentuk rame, baru lu urus perizinan, boleh, silahkan. Jadi kita punya grace period untuk nyoba-nyoba dulu. Tapi yang saat itu gue lakukan, gue berbarengan. Kalau Uncle Joe, gue buka Uncle Joe dan gue mengurus perizinan berbarengan.
karena gue mau jangka panjang usahanya kan, jadi gue urus dari awal. Oke, dari Ardi juga, masih Firmansyah, mantap. Uncle Jo, oke, thank you Ardi. Andri, gimana kalau mau buka kafe baru tapi kita nggak punya background sama sekali di sana? Cara menentukan menu hingga pembuatan SOP gimana? WK, thanks. Moga aja bisa dijawab. Pertanyaan banyak banget ya. Kalau nggak punya background, gini loh, di era sekarang you can be what you want to be. Lu mau jadi apapun yang lu mau, bisa banget di era sekarang. Lu bukan arsitek, tapi lu suka arsitek, lu bisa belajar arsitek di era sekarang dalam waktu yang cukup singkat. Dengan lu melakukan personal branding, orang udah bisa tahu bahwa lu seorang arsitek. Apalagi ada hukum 10.000 jam ya, dimana lu melakukan sesuatu hal yang baru selama 10.000 jam, lu akan disebut sebagai ahli. Ya, jadi gimana kalau nggak ada buka kafe baru, nggak ada background? Ya nggak perlu background juga. Anyway, bisnis itu sekalipun lu punya pendidikan di bidang hotel and itu ya, apa namanya sih itu ya, di bidang perkulineran gitu ya, mungkin juga dalam bisnis itu tidak akan terlalu kepake sekian persennya, karena bisnis itu 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Jadi lu kumpulkan aja informasi yang lu butuhkan dalam membuat SOP gitu ya. Nggak perlu background ahli juga kok, yang penting lu butuh mimpi aja, impian lu mesti kuat. Usaha itu, dunia bisnis itu nggak semuanya buat gimana ngomongnya, dunia bisnis tidak untuk semua orang gitu ya. Jadi hanya orang-orang pilihan aja yang akan jadi. Tapi lu pasti bisa bro, don't worry. Kalau mau nanya dong poin-poin MOU dengan investor, WD ini panjang, ini mahal juga loh, ini sebetulnya jawaban-jawaban mahal ini. Untuk poin MOU, mungkin lu coba search di Google aja dulu ya. Tapi gua nggak bisa sharing begini karena gue butuh baca itu MOU gua sama si investor. Jadi nggak bisa gue jawab sekarang, tapi nanti akan gue bikin video khusus ya, gue janji sama kalian. Lagi bangun tim, insya Allah Januari buka. Wih mantap, keren. Oke. Uncle dari Alfred Lawrence, terkait waktu kerja pegawai selain dikasih shift, umumnya dalam 1 minggu apakah dapat libur 2 hari atau 1 hari? Jawabanku adalah tergantung kebijakan lu bro, lu maunya gimana ya. Tapi normalnya pada umumnya ya libur kan Sabtu Minggu atau Minggu doang, itu di konvensional kantor ya. Tapi kalau lu ada di industri F&B, lu di industri pariwisata, kita kan ada di UKM, masuknya di industri pariwisata kuliner ya. Biasanya justru rame-ramenya di saat Sabtu Minggu. Nah biasanya Sabtu Minggu itu gua tidak ada hari libur. Tapi yang gue lakukan, gue memberikan 1 hari 1 minggu, tapi tidak boleh di weekend, hanya di hari Senin sampai Kamis aja. Boleh ngambil libur di hari itu, tapi di weekend nggak boleh. Gitu ya. Bang, balas dong please, pakai pondasi gak? Ini bikin meja bar. Kalau lu bikin meja bar cuma tinggi sekitar 75 cm, 80 cm, lu ngapain pakai pondasi lagi? Udah gitu aja, nggak usah pakai pondasi. Kecuali bangunan lu ya tingginya 10 meter gitu, atas tinggi banget 8 meter ya, lu perlu pondasi, perlu cakar ayam, perlu tiang bekisting gitu. Ini kalau meja bar cuma 70 cm, 80 cm ya, lu kasih hebel aja, kasih tulang-tulangan udah kelar gitu, nggak perlu bikin pondasi khusus. Langsung taruh aja di lantai keramik atau di lantai coran, bikin bukan pondasi ya, langsung dinding aja, susun bata gitu atau hebel ya, gitu aja. Jadi nggak perlu pondasi khusus. Thanks Uncle Joe sharingnya dari Hendro Oma Kulina ya. Mungkin masukannya back soundnya bisa dikurangin aja gitu, atau mungkin di tempat yang lebih sepi
suka nggak fokus, ke distract sama suara cekikikannya. Oke. Di vlog gue kan natural ya, ada di kedai kopi, jadi gue nggak bisa kontrol suara tamu-tamu ataupun barista yang lagi have fun gitu ya. Memang gue bisa kontrol dengan gue punya studio khusus sendiri di vlog gitu ya. Tapi ya gue bukan vlogger profesional, jadi gue cuma sharing apa yang gue lakukan di kedai kopi, dan gue nggak bikin studio khusus gitu ya. Kadang-kadang ya di mobil begini, kadang-kadang di kedai kopi, tapi kebanyakan di kedai kopi. Jadi ya saya sorry ya kalau misalkan keganggu suaranya ataupun konsentrasinya. Mungkin boleh coba cek konten di podcast ya, itu mungkin lebih fokus kali ya. Tapi anyway, masukannya thank you bro. Oke, job desk manager di Simple Management. Waduh. Manager itu di Simple Management dari ujung kaki sampai ujung kepala bro kerjaannya. Jadi dari urusan toilet sampai urusan gerbang pagar itu manajer itu yang. Kalau UKM itu kan prinsipnya lu lagi ya kan. Jadi semuanya everything di satu orang itu kerjaannya. Karena kita mau hemat kos, kalau kita bikin divisi baru butuh orang baru, tim baru, itu memakan biaya. Jadi makanya kenapa UKM itu kebanyakan satu orang one man show gitu. Dengan disupport ada beberapa tim di belakangnya. Dan job desk-nya apa? Ya semuanya bro, everything tentang kedai lu tanggung jawab si manajer itu. Sorry to say, itu kenyataannya ya. Kalau lu mau expand, scale up, baru lu cari asisten manajer, ataupun lu naik jadi direktur, si manajernya jadi yang lain gitu ya. Kalau udah scale up, tapi kalau masih UKM ya nggak usah lah. Bang, kalau bersihin dari Veronica Wijaya, bang kalau bersih mesin kopinya daily gitu perlu pakai Cafeto gak sih, atau seminggu sekali aja? Gua nggak tiap hari bersihin mesin kopi. Waktu cleaning closingan itu pakai Cafeto. Cafeto itu satu chemical ya buat bersihin mesin kopi ya. Gua nggak pakai tiap hari, gue pakai paling seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, tergantung seberapa keras kerjanya si mesin itu ya. Jadi gue nggak tiap hari, sayang lah tiap hari bisa bangkrut gue. Apalagi ya, udah gitu aja. Thank you banget yang udah nonton, udah ngikutin vlognya gue. Jujur motivasi gue cuma sharing aja untuk memberikan nilai tambah kepada industri kopi. Jadi gue nggak terlalu ekspektasi tinggi sama YouTube channel gue. Ini cuma alat gue untuk gue bisa engage sama audiens gue bisa sharing, berbagi informasi. Karena goals gue adalah melahirkan banyak entrepreneur baru di Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Demografi kita 2025, semoga millennials kita ya kan, semuanya kita mengalami bonus demografi, dan gue harap kita bisa memanfaatkan momentum itu sampai 2036. Jadi teman-teman yang masih muda, yang masih mau merintis usaha, ini momen yang paling tepat ya. Jangan nunggu corona selesai, jangan nunggu covid kelar ya. Bangun brand lu dari sekarang, mau itu online maupun itu offline, maupun itu low budget maupun ada budget tersendiri. Bangun brandnya secara kuat, secara solid, bangun tim yang solid. Masih depend sama lu nggak apa-apa pertama-tama, awal-awal kita semuanya yang kerjakan. Tapi nanti ada satu titik di mana lu perlu asisten, lu baru boleh tambah lagi divisi baru. Jadi bangun aja dari sekarang brandnya. 2025 bonus demografi, jangan cuma jadi penonton di tahun itu, jadi pemain di tahun itu ya. Karena penonton itu selalu membayar apa yang dia tonton, sedangkan pemain selalu dibayar ya. Nah, lu mau dibayar atau membayar? Jadi 2025 pastikan kalian adalah seorang pemain ya kan, jangan cuma penonton. Gua rasa gitu aja dari vlog kali ini, Q&A-nya. Thank you yang udah nanya-nanya, semoga gue bisa menjawab dengan tepat. Dan sehat selalu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.